Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dari model neuron McCulloch-Pitt menggunakan Excel dan MATLAB. Sebelum masuk ke video kali ini, buat yang belum melihat dua video sebelumnya, ya sebaiknya lihat dulu dua video sebelumnya biar tidak roaming ya. Oke, kita coba lihat dulu mengenai McCulloch-Pitt ya. Di McCulloch-Pitt itu fungsi aktivasinya biner, lalu besar bobotnya sama dan memiliki threshold yang sama ya. Fungsi aktivasinya menggunakan fungsi aktivasi threshold ya. Terus ini contohnya jika kita menggunakan pengenalan logika N ya, ada dua buah input X1 dan X2 dengan Y-nya hanya 1 ya. Di sini kita lihat kalau N kan jika true dan true maka hasilnya adalah true. Selain itu hasilnya false ya. Kita lihat dari solusinya seperti ini ya. Jadi setiap X diberikan bobot yang sama yaitu 1 ya. 1 dikalikan 1 ditambah dengan 1 dikalikan 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi X1 dikalikan dengan W1 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W2. Itu akan menjadi net di sini ya. Nah, setelah itu netnya akan dikonvert jadi Y ya dengan fungsi aktivasi threshold. Fungsi aktivasi thresholdnya adalah lebih besar sama dengan 2 ya. Dari sini nanti akan dikonvert jadi 1000 sehingga Y ini itu akan sama dengan outputnya. Jika sudah sama maka McCulloch-Pitt berhasil mengenali pola. Oke, jika kita lihat untuk algoritmanya ya. Yang pertama itu mungkin kita bisa masukkan input ya, setelah itu masukkan outputnya, setelah itu kita coba masukkan bobotnya, jika perlu kita juga masukkan thresholdnya ya, lalu kita akan menghitung Fnet-nya ya. Fnet-nya sama dengan jumlah dari input dikalikan dengan bobot. Oke, ini fungsi summation ya. Setelah menghitung Fnet, lalu kita melakukan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasinya bagaimana? Fungsi aktivasinya adalah jika Fnet-nya itu lebih besar sama dengan threshold ya, maka Y-nya Y-nya di set sama dengan 1 begitu ya. Jika tidak, maka Y diisi dengan 0. Setelah itu kita lihat ya, jika nilai Y itu sama dengan nilai output ya. Jadi jika Y dari fungsi aktivasi itu sama dengan nilai output yang ada di sini, nah ini maka McCulloch-Pitts-nya valid atau berhasil ya. Jika tidak, maka McCulloch-Pitt-nya gagal atau tidak valid. Oke, ini adalah algoritma dari McCulloch-Pitt secara sederhananya ya. Jadi kita akan coba buat di dalam Excel-nya sekarang. Yang pertama adalah masukkan inputnya ya. Jadi ini ada X1 dan X2. Oke, ini kita buat seperti ini saja ya. Oke, ini kita besarkan. Nah, ada X1, X2 ya inputnya. Lalu setelah itu kita masukkan outputnya yaitu Y ya. Setelah itu kita masukkan bobotnya. Berarti di sini ada dua buah input X1 dan X2. Berarti bobotnya juga ada 2, W1 dan W2. Setelah itu kita thresholdnya ya. Threshold ya, masukkan thresholdnya. Lalu hitung Fnet-nya ya. Hitung Fnet-nya. Nah, kita coba masukkan dulu. Ini inputnya 1 dan 1, hasilnya adalah 1 ya. True dan false, hasilnya adalah false. Ini kalau fungsi N ya. Lalu false dan true hasilnya adalah false, dan yang terakhir adalah false dan false hasilnya adalah false. Oke. Nah, W1-nya kita berikan bobot semuanya sama 1111 seperti ini, 1111 seperti ini. Lalu threshold-nya kita kosongin terlebih dahulu ya. Fnet-nya itu adalah hasil atau jumlah dari input dikalikan bobotnya. Jadi X1 dikalikan W1 dan X2 dikalikan W2. Jadi kita kasih saja sama dengan dalam kurung X1 dikalikan dengan W1 ya, lalu dijumlahkan dengan
X2 dikalikan dengan W2. Oke. Hasilnya seperti ini, kita drag saja ke bawah. Nah, sudah keluar nih Fnet-nya ya. Fnet-nya seperti ini. Lalu Fnet ini itu akan bagaimana caranya agar dikonvert menjadi 1000 menggunakan fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi di Mac-Lockbit kan menggunakan fungsi threshold ya. Dan nilai minimalnya berapa atau nilai maksimalnya berapa ya, tergantung fungsi aktivasinya seperti apa nantinya. Jika 2 itu kita convert jadi 1, sedangkan di bawah 2 itu kita convert jadi 0, maka fungsi thresholdnya adalah 2 ya. Nilai maksimalnya adalah 2. Nah, di sini kita tinggal bikin outputnya ya. Outputnya bagaimana ini? Outputnya ya sama dengan ya, jika kan kalau kita lihat dari ininya ya, dari apa namanya algoritmanya tadi ya, jika Fnet-nya lebih dari threshold maka Y-nya diisi dengan 1, jika tidak maka Y-nya diisi dengan 0 ya. Ini ya, jika Fnet lebih besar dari threshold ya. Nah, tinggal kita lihat aja, berarti sama dengan if ya, jika fungsinya seperti ini, jika Fnet-nya jadi di sini I3 lebih besar sama dengan thresholdnya 2 ya, maka dikeluarkan berapa? 1 ya. Ini pakai titik koma ya. Jika tidak, else-nya ya berarti pakai titik koma lagi, keluarkan 0. Seperti itu. Nah, ini keluarnya 1. Di sini harusnya ke bawah keluarnya 0 0 0 semua ya. Nah, 1 0 0 0. 1 0 0 0 sudah sama dengan 1 0 0 0 yang ada di sini. Fungsi yang terakhir mungkin kita bikin saja validitasnya ya. Jika outputnya sama dengan Y maka valid ya, Mac-Lockbit ya, Mac-Lockbit-nya valid. Jadi sama dengan if jika outputnya sama dengan Y ya, apa yang akan kita ini keluarkan, tinggal tulis valid gitu ya. Jika tidak maka keluarkan tidak valid ya, kasih petik 2 kurung tutup ya, maka ini keluarnya valid dan ini keluarannya valid semua ya. Jika semuanya valid di sini maka sudah berhasil mengenali pola ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan Mac-Lockbit kan salah satu kelemahannya adalah kita harus menentukan bobotnya dan thresholdnya ya, secara manual gitu. Nah, ini kita beri contoh semisal 2 2 2 2 gitu. Nah, ini ternyata ada yang tidak valid nih. Ada yang tidak valid. Nah, bagaimana caranya biar menjadi valid? Misal outputnya kita ubah sama dengan ya. Oh, berarti thresholdnya yang kita ubah ya. Thresholdnya kita ubah jadi 3. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mengubah W1, kita harus mengubah thresholdnya juga ya. Oke, sekarang kalau semisal ini tadi 2 ya. Ini untuk fungsi N. Sekarang kalau ini saya copy saja ya. Saya copy seperti ini. Saya paste. Sekarang kalau kita mencoba menggunakan fungsi OR ya. Kalau OR kan harusnya 1 1 ini keluarnya 1 1 0 keluarannya 1. False or true hasilnya adalah true. False or false hasilnya false ya. Nah, kalau seperti ini ternyata ini ada yang tidak valid nih ya. Kita lihat di sini. Fnet-nya ternyata 2111. 2110 ya. Tapi outputnya yang diharapkan adalah 111 dan 0. Jadi yang paling minimal di sini adalah 1 gitu ya. Berarti fungsi thresholdnya minimal 1 ya. Ini kalau kita ubah jadi 1111, hasilnya menjadi valid semua ya. Jika valid semua berarti sudah berhasil. Ini yang kedua. Sekarang kita coba yang fungsi yang lain ya. Yang kemarin contohnya apa? X1 atau gini aja. Not X1 di N-kan dengan not X2 ya. Ini gini ya. Nah, kalau not X1 di N-kan dengan not X2 ini berarti not true berarti false ya. False and not true berarti false and false, hasilnya false ya.
Ini juga hasilnya false, ini hasilnya false, ini hasilnya true. Kenapa true? Karena not false di n kan dengan not false ya. Hasilnya kan true di n kan dengan true ya, hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini ternyata tidak valid nih. Kita cek nih sekarang ya. Ternyata kalau misal kita berikan bobotnya 1111 Fnet-nya ternyata 2110 gitu ya. 2110. Nah, ini bagaimana caranya biar 2110 bisa berubah menjadi 0001 ya. Ternyata yang nolnya malah jadi 1 nih. Tapi yang di atas 0 ternyata menjadi 0. Berarti kita berubah fungsi aktivasinya ya. Maaf. Fungsi aktivasinya berarti di sini ya. Jadi jika outputnya itu lebih kecil sama dengan berapa? Sama dengan 0 berarti ya. Nah, ini berarti thresholdnya harusnya 0 ya. 0, 0, 0, 0. Nah, ini tinggal di drag saja. Nah, maka akan jadi valid ya. Jadi untuk not X1 and not X2 dengan inputnya adalah seperti ini dan outputnya seperti ini, ternyata kita bisa menggunakan bobotnya yang 1 semua, thresholdnya kita bikin 0, lalu fungsi aktivasinya adalah jika nilai Fnet lebih kecil dari sama dengan 0 ya, maka itu akan valid seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menggunakan Excel ya. Jadi nanti kalau semisal ini fungsinya atau polanya beda-beda lagi, ya tinggal disesuaikan dengan bobot maupun threshold atau fungsi aktivasinya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misal 3 input ya? Kalau 3 input ya kita copy saja ini, lalu kita paste ya. Semisal kita mau mencoba untuk pengenalan pola N dengan 3 input ya. Ini tinggal kita coba insert di sini saja ya. Jadi ini ada X1, X2 dan X3. Kalau semisal ada 3 input, kira-kira matriksnya ada berapa nih? Kalau ini kan dengan 2 X1 dan X2 input matriksnya jadi 4 ya. Isinya 4 ya. 1 1 lalu 1 0 01 dan 00. Nah, kalau 3 input kira-kira bagaimana? Ya, ini tinggal kita tambahkan aja ya. 1 1 1 1 di sini. Lalu yang ini bisa kita copy ya. Kita paste, yang di sini tinggal diganti dengan 0 0 0 0 ya. Kalau N ya berarti di sini hanya ada 1, ini 0 0 0 0 0 semuanya ya. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya, semisal inputnya hanya 1 saja, hanya ada X1 saja, berarti nanti akan ada 2 kemungkinan ya, yaitu 1 dan 0. Kalau inputnya 2, X1 dan X2 ternyata ada 4 ya. 4-nya itu apa ini? 1 1 1 0 0 1 dan 0 0. Kalau semisal 3 ternyata ada 8 input. Nah, kalau ada 4 kira-kira berarti ada berapa? Ada 16 ya. 5 berarti berapa? 32. Tahu dari mana? Ini sebenarnya hanya 2 pangkat 1 gitu ya. 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 32. Bagaimana saya tahu 2 pangkat? Karena hanya ada 2 kemungkinan ya, 0 dan 1 ya. Kalau semisal ini isinya ada 3, 0 1 2 ya berarti nanti 3 pangkat sekian, 3 pangkat jumlah ininya ya. Nah, ini masih sama ya, 1 semua, kita buat 1 semua, ini juga masih sama 1 semua. Lalu Fnet-nya juga masih sama, tinggal outputnya ini kita ubah dulu ya. Lebih besar ya, lebih besar dari sekian. Nah, ini tinggal bagaimana caranya biar bisa jadi 10000 gitu ya. Thresholdnya berarti kita ubah ini W3 nya belum ya. Ini ya, tambahkan W3 masih sama seperti ini gitu ya.
Lalu fnet-nya berarti diubah juga ya, ditambahkan lagi dengan X3. Ini X3 dikalikan dengan W3 ya. Ini kita kasih kurung buka saja, yang ini kasih kurung tutup ya, seperti ini. Tinggal kita drag seperti ini ya. Jadi kalau misal 3 itu berubah jadi 1, sedangkan yang di bawahnya itu berubah jadi 0, ya berarti thresholdnya ini 3 gitu saja ya. Tinggal diubah jadi 3 semua, maka akan keluar di sini 1 dan valid semua. Ya, seperti itu saja cara penggunaan Matplotlib di Excel ya. Sekarang kita coba untuk penggunaan Matplotlib di MATLAB. Nah, kita coba buat dulu sebuah file baru, new script ya. Kita simpan dengan nama semisal Matplotlib ya. Oke, kita simpan. Wow, ini apa ini? You can save. Oh, tidak boleh namanya seperti ini ya. Ya, Matplotlib gitu aja ya. Save. Nah, yang pertama seperti tadi mana tadi? Ini ya. Yang pertama adalah masukkan input, masukkan output, masukkan bobot, dan masukkan threshold. Lalu menghitung fnet, fungsi aktivasi, terus yang terakhir adalah pengecekan ya, kevalidan tadi ya. Nah, berarti yang pertama adalah masukkan inputnya dulu. Misal saya buat matriks input sama dengan input ya. Kita buat matriks input sama dengan begitu ya. Lalu M output ya sama dengan input, masih sama. Ini matriks outputnya. Lalu selanjutnya adalah bobot ya. Bobotnya kita minta inputan dari user. Jadi ini matriks bobot ya. Terus yang terakhir adalah thresholdnya. Thresholdnya sama dengan input dalam kurung ini thresholdnya sama dengan sama dengan. Nah, ini yang pertama ya. Kalau misalnya kita jalankan ini baru kita jalankan ya Matplotlib. Nah, kita akan meminta matriks inputnya ya. Matriks inputnya kalau semisal kita ambil contoh yang pertama saja ya, ini ya 1 1 gitu ya. Maka matriksnya adalah 1 1 1 0 0 1 dan 0 0. Yang matriks outputnya adalah 1 0 0 0 gitu ya. Sekarang mana tadi? Sekarang matriks inputnya adalah 1 1, lalu 1 0 ya, lalu 0 dan 1, yang terakhir 0 dan 0 ya. Seperti ini matriks inputnya. Matriks outputnya itu kita buat 1 lalu 0 lalu 0 lalu 0 ya. Terakhir matriks bobotnya ini kan hanya ada 2 nih ya. Nah, ini nanti kan fnet itu perkalian antara matriks input dengan matriks bobotnya. Jadi yang pertama adalah 4 ya, 4 kali 2 ordonya ya. Sedangkan hasilnya itu adalah 4 dikali 1 ya. Jadi kalau semisal di sini itu 4 kali 2 ya. Hasilnya kita pengen 4 kali 1, maka matriks bobotnya pasti 2 dikali 1 ya. Jadi biar 4 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 1, hasilnya kan 4 kali 1 kan ya. Seperti itu. Jadi kalau misal kita buat matriks bobotnya pastinya hanya 1 dan 1 seperti ini. Thresholdnya kita isi saja berapa tadi ya, misal 2. Nah, itu contohnya ya, seperti itu. Nah, ini daripada kita mengisi-ngisi terus, mending saya isi dari sini saja ya. Ini saya komentar saja, lalu kita isi M inputnya, saya isi manual dari sini saja ya, 1 1 lalu 1 0
lalu 0 1 dan yang terakhir 0 0 ya. Yang kedua adalah matriks outputnya saya isikan dengan 1 lalu 0 lalu 0 lalu yang terakhir 0 seperti itu. Yang selanjutnya adalah bobot ya. Bobotnya saya isi dengan matriks 1 dan 1. Yang terakhir adalah thresholdnya. Thresholdnya misalnya kita isi dengan 2 gitu ya. Nah, setelah ini kita melakukan perhitungan Fnet ya. Fnetnya kita kalikan antara M input dikalikan dengan bobot ya. Seperti ini. Kalau kita mau melihat hasilnya, kita coba dulu ya. Tanpa titik koma di sini. Jadi saya akan mengeluarkan Fnet-nya ya. Kita jalankan Maculoh ya. Hasilnya Fnet-nya adalah 2110 ya. Ini sudah sesuai dengan yang ada di sini ya. 2110 sudah sesuai. Sekarang selanjutnya tinggal kita buat iterasinya ya. Iterasi. Jadi kita mau mengecek di sini kan kita mau mengecek nih ya di bagian ini ya. Nah, di bagian fungsi aktivasinya kan kita mau mengecek nih jika Fnet-nya lebih besar sama dengan threshold maka di outputkan 1 gitu. Hanya saja kan kita bentuknya sekarang matriks ya. Bentuknya kan matriks seperti ini. Berarti kita harus mengecek satu persatu dari matriks yang paling atasnya. Kalau semisal hanya 2x2 kita sudah tahu bahwasanya jumlahnya adalah 4 ini ya, 4 ke bawah. Tapi kalau inputnya tadi X1 sampai X3 berarti kan ada 8 ya, ada 8 pengecekan ya. Berarti biar lebih dinamis kita bisa membuat dengan Nah, biar lebih dinamis kita bisa melakukan pengecekan dengan mencari ordonya terlebih dahulu ya. Untuk mencari ordo kan kita bisa menggunakan size dalam kurung Fnet ya. Nah, ini untuk mencari size dari Fnet-nya ya. Kalau kita mau perlihatkan size dari Fnet-nya, saya jalankan gitu ya. Ini loh. Nah, hasilnya adalah 4 kali 1 ya. Nah, yang penting kan 4-nya ini ya. Jadi kalau pengen kita bisa mendapatkan 4-nya, kita bisa buat sebuah matriks seperti ini ya. Matriks A dan B kita isi dengan size dari Fnet. Kalau seperti ini maka kita bisa mendapatkan A isinya adalah 4, B isinya adalah 1. Ya, untuk membuktikan kita jalankan saja ya. Nah, A-nya 4, B-nya 1. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi ya. Iterasi. Jadi for dari I semisal ya, I sama dengan 1 sampai A, lalu ini kita berikan N ya. Terus kita lakukan pengecekan ya, if ya. If Fnet dari I, B, jadi B-nya kan pasti 1 gitu ya. Karena hanya 1, sedangkan I-nya kan nanti bisa dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita mau mengecek if Fnet IB-nya itu lebih besar sama dengan threshold ya, maka apa yang kita lakukan? Kita bikin sebuah matriks misalnya Y, I, B kita isi dengan 1 gitu ya. Else-nya ya berarti Y, I, B-nya kita isi dengan 0. N ya, seperti itu. Dari sini kita kalau mau diperlihatkan ya display Y ya. Oke, kita perlihatkan nilai dari Y-nya itu berapa ya. Sudah kita jalankan Maculoh-nya. Nah, ini adalah nilai Y-nya 1 0 0 0. Nah, langkah terakhir bagaimana? Kita tinggal mengecek apakah nilai Y-nya itu apakah sama dengan M output ya. Untuk mengecek kesamaan dari dua buah matriks kita bisa menggunakan is equal ya ini. If ya. Nggak perlu kurung buka ya. Nah, if is equal dari Y dan M output ya. Seperti ini. Ini kita N kan. Jika sama maka kita menampilkan Maculoh pitch
valid gitu ya. Jika tidak, else-nya ya. Else-nya maka kita menampilkan display Maculloch bits-nya tidak valid ya, seperti ini. Selesai, tinggal kita coba jalankan ya di sini. Jika misal saya buat Maculloch, maka di sini keluarannya adalah 1000 dan Maculloch bits valid ya. Ini akan semisal berbeda semisal tadi jika menggunakan OR ya. Kalau semisal OR berarti di sini kan 1110. Kalau 1110 ketika kita jalankan di sini Maculloch, hasilnya Maculloch bits tidak valid ya. Tidak valid karena hasilnya ini 1000 ya. Nah, biar bisa jadi 1111 tadi fungsi thresholdnya ternyata diubah ya, diubah jadi 1. Jika diubah jadi 1, kita coba jalankan kembali Maculloch-nya ya. Kita enter, hasilnya menjadi Maculloch bits valid. Ya. Jadi ini adalah program dari Maculloch bit ya menggunakan MATLAB. Jadi yang pertama saya review kembali ya. Yang pertama adalah memasukkan M inputnya. Jika mau memasukkan dari user berarti bisa diganti dengan yang di sini ya. Masukkan M inputnya, lalu masukkan M outputnya, lalu kita masukkan bobotnya. Jadi kalau semisal nih M inputnya ada 8 ya dengan 3 input X1, X2, X3 ya berarti bobotnya ya ada 3 ya. 111 misalnya. Lalu kita masukkan thresholdnya berapa. Fnet-nya itu adalah matriks input dikalikan dengan bobot. Lalu kita cari ordonya ya. Cari ordonya di sini. Kalau semisal 3 input X1 sampai X3 berarti ada 8 nanti ya hasilnya. Lalu di setiap baris itu kita cek apakah Fnet-nya itu lebih besar dari threshold ya. Jika lebih besar maka kita berikan sama dengan 1. Jika tidak maka kita set dengan 0. Setelah itu kita bandingkan ya apakah Y, matriks Y yang kita buat tadi apakah sama dengan matriks outputnya. Jika sama maka Maculloch bits-nya valid, jika tidak Maculloch bits-nya tidak valid. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, untuk video tutorial penggunaan model neuron Maculloch bit di Excel dan MATLAB. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.